1. Resiko kredit. Penyebab risiko ini timbul akibat kegagalan pihak dalam memenuhi kewajibannya. Adapun strategi dalam mengatasi risiko ini serta untuk minimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan diperlukan teknik, yaitu model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, serta pengawasan arus kas. 2. Risiko pasar. Penyebab risiko ini muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Adapun strategi dalam mengatasinya yaitu dengan kerangka penentuan harga yang tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan sistem informasi manajemen. 3. Risiko likuiditas. Penyebab risiko ini muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Adapun strateginya dalam mengatasi risiko likuiditas yaitu bank harus menerapkan fungsi aset dan liability management. 3. Risiko operasional. Risiko ini disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, serta kegagalan sistem. Adapun strategi dalam mengatasinya yaitu dengan harus adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, pendidikan dan pelatihan pemantauan risiko secara terus-menerus. 5. Risiko hukum. Ini disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum. Adapun strategi dalam mengatasinya yaitu dengan melakukan kebijakan dan prosedur yang tertulis, melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Risiko yang keenam yaitu risiko reputasi. Risiko ini disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. Adapun strategi dalam mengatasi risiko reputasi yaitu dengan adanya transparansi dan komunikasi dengan nasabah dan pemegang saham, tanggap terhadap masalah atau keluhan nasabah, kebijakan anti penipuan, dan meningkatkan kualitas layanan pada nasabah. Yang ketujuh, ada risiko strategis. Risiko ini disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Adapun strategi dalam mengatasi risiko strategis yaitu dengan menganalisis risiko strategis secara berkala, menyusun rencana strategis yang jelas dan terperinci, serta melakukan evaluasi teknologi dan inovasi. Risiko yang ke-8 yaitu risiko pembiayaan fidusia. Risiko ini muncul ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Adapun strategi dalam mengatasi risiko fidusia yaitu dengan meningkatkan pemahaman staf dan nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Risiko yang ke-9 yaitu risiko investasi. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian nasabah yang dibiayai, atau profit and loss sharing. Adapun strategi dalam mengatasi risiko investasi yaitu bank syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko, dan proses laporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi, termasuk investasi mudharabah dan musyarakah. Risiko selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Risiko ini disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atau ketetapan lain yang berlaku. Di dalam prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Adapun strategi dalam mengatasi risiko kepatuhan yaitu dengan bank syariah perlu mempersiapkan unit kerja dan kebijakan serta prosedur yang jelas. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri manajemen risiko dalam Islam.
1. Identifikasi risiko. Bank syariah tidak hanya mencangkup berbagai risiko yang ada pada bank secara umum, namun juga risiko-risiko khusus pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 2. Penilaian risiko. Keunikan bank syariah dapat dilihat pada hubungan antara probabilitas dan dampak yang biasa dikenal dengan metode kualitatif. 3. Antisipasi risiko. Bertujuan untuk pencegahan tindakan dalam hal ini, bank syariah memerlukan persetujuan DPS untuk menghindari kesalahan proses dan transaksi karena aspek syariah. 4. Pemantauan risiko. Operasional bank syariah tidak hanya mencangkup pengelolaan bank syariah, tetapi juga partisipasi Dewan Pengawas Syariah. Kami akan menjelaskan materi tentang strategi manajemen risiko perbankan syariah 2. Strategi manajemen risiko perbankan syariah merupakan rencana yang bertujuan agar pengaruh rencana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dalam jangka panjang. 1. Ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang sudah ada, baik pasar penggalangan dana maupun pasar penyaluran modal. 2. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar yang masih sangat terbuka dan keunggulan suku bunga bank konvensional memberikan peluang bagi bank syariah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru. 3. Peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2006 diperkirakan sebagian besar bank syariah akan memiliki departemen syariah. 4. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dilakukan dengan cara memanfaatkan secara efektif potensi-potensi yang sudah ada pada di daerah, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas. Yang kelima yaitu peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksud untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah. Yang keenam yaitu peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan untuk memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis. Aliansi strategis dilakukan sebagai upaya untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa banyak mengeluarkan modal. Yang kedelapan yaitu peningkatan kualitas SDM. Kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan, baik dari segi pengetahuan manajemen perbankan maupun pengetahuan perbankan syariah melalui pelatihan. Efisiensi internal dapat dicapai dengan meningkatkan cakupan pasar, diantaranya yaitu yang pertama, ruang lingkup kajian strategi manajemen untuk mengkaji dan menganalisis dampak penerapan strategi manajemen kepada internal perusahaan, khususnya pada perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Yang kedua yaitu prosedur dan penetapan limit risiko untuk melakukan tinjauan berkala terhadap prosedur dan mengidentifikasi batasannya. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit. Penetapan limit risiko harus mencakup batasan keseluruhan, batasan setiap jenis risiko, dan batasan beberapa aktivitas fungsional yang mungkin berisiko. Yang keempat yaitu aplikasi manajemen risiko perbankan syariah. Upaya meningkatkan manajemen risiko yang membantu pengelola bank memvisualisasikan kemungkinan kerugian bank di masa depan.